Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nanda dari Universitas Ciputra, jurusan Manajemen Bisnis. Pada video kali ini saya akan membahas tentang riset produk baru deodoran untuk bisnis saya. Nah, sedikit informasi, saya sudah memiliki bisnis yang bergerak sejak tahun 2022 di bidang aromaterapi, di mana bahan baku untuk bisnis saya ini adalah bahan baku utamanya minyak atsiri atau oil organik. Sehingga untuk riset produk baru ini saya memilih yaitu produk deodoran, di mana produk deodoran ini bahan baku utamanya salah satunya yaitu juga minyak atsiri atau oil organik. Lalu kenapa sih saya memilih produk deodoran? Selain karena bahan baku utamanya minyak atsiri atau oil organik, yaitu karena di Indonesia memiliki iklim tropis yang panas dan lembab, apalagi ketika musim kemarau, sehingga produk ini cocok untuk diformulasikan sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia. Produk ini akan dirancang memiliki perlindungan bau badan yang tahan lama, aman untuk kulit sensitif, serta menggunakan aroma yang ringan dan segar agar nyaman digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Untuk produk deodoran ini juga sudah saya analisis terkait permintaan dan penawarannya. Saat ini kita akan bahas terkait analisis permintaannya dahulu. Analisis permintaannya itu ada apa aja sih? Yang pertama yaitu iklim tropis Indonesia yang membuat masyarakat mudah berkeringat, sehingga kebutuhan akan produk ini akan menjadi kebutuhan rutin masyarakat nantinya. Yang kedua, gaya hidup masyarakat yang aktif, yaitu bekerja, berkuliah, bersekolah, dan juga berolahraga, mendorong masyarakat untuk tetap tampil percaya diri dan menjaga kebersihan. Yang ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat akan personal hygiene, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu deodoran termasuk kebutuhan sehari-hari yang akan digunakan secara berulang sehingga permintaannya akan berkelanjutan. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang analisis penawarannya. Yang pertama yaitu sebagian produk masih ada yang kurang cocok untuk kulit sensitif dan dapat menimbulkan iritasi. Yang kedua, jumlah produk deodoran dengan bebas alkohol atau paraben jumlahnya masih terbatas dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, beberapa masyarakat mengeluhkan produk deodoran yang tidak tahan lama dan meninggalkan bekas noda pada pakaian. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan akan varian aroma yang lebih sesuai dengan selera konsumen Indonesia masih belum dapat terpenuhi hingga saat ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang data primer pemakaian deodoran. Seperti pada gambar yang sudah saya tampilkan, di situ sudah banyak tertera tentang responden dari masyarakat baik perempuan maupun laki-laki. Nah, untuk yang pertama, poin yang bisa saya ambil dari gambar tersebut yaitu persentase pemakaian dari gender. Perempuan 80,37% dan laki-laki 73,61% menggunakan deodoran. Sehingga dari data gender ini dapat disimpulkan bahwa hasil survei cukup besar atas pemakaian produk deodoran dan proporsi gender yang mendekati angka 100%. Artinya, maupun perempuan maupun laki-laki, semuanya mayoritas menggunakan deodoran dan dapat dikategorikan sebagai produk kebutuhan sehari-hari. Lalu yang kedua, dari 5 jenis deodoran yang ada, roll-on merupakan jenis deodoran yang paling banyak diminati atau digunakan oleh perempuan maupun laki-laki. Sehingga dari hasil survei ini dapat dijadikan acuan bentuk produk utama untuk produk baru nantinya. Yang ketiga, dalam sehari deodoran digunakan 1 kali dalam sehari dengan persentase 53,60%. Data ini menunjukkan bahwa deodoran digunakan secara rutin setiap hari, bahkan hampir 40% responden yang menggunakannya lebih dari 1 kali sehari. Yang keempat, pertimbangan konsumen membeli deodoran. Dari hasil survei yang sudah dilakukan, 2 faktor yang paling besar sebagai bahan pertimbangan konsumen dalam membeli deodoran adalah manfaat untuk menghindari bau badan, dan yang kedua yaitu aromanya sebagai pewangi tubuh.
Dua faktor ini bisa menjadi faktor kunci sebagai kualitas produk baru nantinya yang akan saya rilis. Lalu kita akan membahas tentang analisis eksternalitas positif dan negatif dari produk baru deodoran ini. Untuk analisis eksternalitas positifnya, yang bisa saya ambil setelah saya evaluasi adalah yang pertama, peningkatan kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Penggunaan deodoran alami yang bebas alkohol dan paraben dapat mengurangi resiko iritasi kulit, terutama bagi konsumen dengan kulit sensitif. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pengguna, tetapi juga meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara umum. Yang kedua, mendorong kesadaran personal hygiene. Produk ini mendukung meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kebersihan diri, khususnya di iklim tropis yang panas dan lembab. Kesadaran ini berdampak positif pada lingkungan sosial, seperti meningkatnya rasa percaya diri dan kenyamanan dalam interaksi sehari-hari. Yang ketiga, dampak lingkungan yang lebih ramah. Penggunaan bahan alami dan minyak atsiri berpotensi mengurangi ketergantungan pada bahan kimia sintetis yang dapat mencemari lingkungan. Hal ini memberi manfaat tidak langsung bagi lingkungan dan masyarakat luas. Lalu yang terakhir, mendorong inovasi produk lokal berbahan alami. Kehadiran deodoran alami dengan harga terjangkau dapat memicu pelaku usaha lain untuk mengembangkan produk serupa, sehingga menciptakan ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan dan kompetitif di sektor personal care alami. Sedangkan untuk analisis eksternalitas negatifnya yang bisa saya ambil, yang pertama yaitu tekanan pada ketersediaan bahan baku alami. Jika permintaan terhadap oil organik atau minyak atsiri meningkat secara signifikan, hal ini dapat menimbulkan tekanan pada ketersediaan bahan baku alami dan berpotensi meningkatkan harga bahan tersebut bagi pelaku usaha lain. Yang kedua, potensi limbah kemasan produk. Penggunaan deodoran secara rutin dan berulang dapat meningkatkan jumlah limbah kemasan jika tidak diimbangi dengan sistem kemasan ramah lingkungan atau daur ulang. Dan yang terakhir yaitu persaingan dengan produk konvensional. Munculnya produk deodoran alami dengan harga terjangkau dapat menekan produsen deodoran konvensional, sehingga berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang ketat dan berdampak pada pelaku usaha yang belum berinovasi. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu secara keseluruhan produk deodoran berbahan oil organik ini menghasilkan eksternalitas positif yang lebih dominan dibandingkan dengan eksternalitas negatifnya. Dengan pengelolaan bahan baku yang berkelanjutan dan penggunaan kemasan ramah lingkungan, dampak negatif dapat diminimalkan sehingga produk ini berpotensi memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat luas. Sekian dari saya, terima kasih.